جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لنا ويغفر لهم ويفرج كربنا وكربهم ويشفي مرضانا ومرضاهم أبنية أن الله تعالى يبلغنا مرادنا وقاصدنا من الخيرات والبركات النفحات المسرات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله الخطباء تركوا أصل وظيفتهم. Al-khutbah bermula para khotib, para penceramah. Taraku telah meninggalkan oleh mereka al-khutbah asla wazifatihim akan pokok tugas mereka. Qala al-imamu telah berkata al-imamu oleh seorang imam al-Harari, nyatanya al-Harari radhiyallahu anhu al-khutba'u para khotib bermula para khotib para penceramah hadhil ayyama di ini hari atau di ini masa taruku telah meninggalkan oleh mereka asla wazifatil khutibi akan pokok tugas seorang khutib. Aslu wazifatil khutibi pokok atau dasar tugas seorang khutib ayyuhadziran nasa itu untuk mewaspadakan atau mengingatkan akan orang-orang minal kufri dari kekufuran wal ma'asi dan segala maksiat wa ayyubayyina dan untuk menjelaskan oleh al-khatib al-wajibati akan perkara-perkara wajib yang ada di zaman kita sekarang. Para khatib bicaranya kalau tidak urusan dunia maka urusan politik atau isinya adalah lucu-lucuan. Umumnya di zaman kita sekarang seperti itu. Na'udzubillah. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu fi hadzal asri di ini masa min afdalil a'mali dari paling utama segala amalan segala perbuatan inqazun nasi itu menyelamatkan orang-orang minal kufri dari kekufuran ba'dun nasi bermula sebagian orang min jahlihim dari kebodohan mereka yazunnuna menyangka oleh mereka annahum bahwa mereka ba'dun nas muslimuna itu orang-orang Islam wahum dan padahal mereka kuffarun adalah orang-orang kafir. Masya Allah. Itu artinya bahwa tidak setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat mutlak dibenarkan dalam keislamannya. Ada kalanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi dia berkeyakinan menyalahi dua syahadat itu sendiri. Jatuh dalam kufur yang disebut dengan kufur i'tiqadi. Atau ada kalanya dia yang mengaku muslim tapi dia berbuat perbuatan kufur atau berkata kata-kata kufur yang itu mengeluarkannya dari Islam lalu dia tidak sadar bahwa dirinya telah keluar dari Islam. Nauzubillah. Di zaman kita sekarang model seperti itu sangat banyak. Jangankan orang-orang awamnya, mereka yang
dianggap syekh atau bahkan mereka yang punya gelar doktor. Banyak yang ngaco. Masya Allah. Mengatakan Nabi Isa layak disembah. Nauzubillah. Nauzubillah. Mengatakan sifat-sifat Allah menyatu dengan manusia seperti Nabi Isa. Nauzubillah. Nauzubillah. Ini orang nggak tahu tauhid namanya ini orang. Nauzubillah. Gelarnya doktor lagi. Oleh orang awam disangka orang alim. Menyebarkan kesesatan, menyebarkan kekufuran. Mengatakan sifat Allah berada pada manusia. Itu adalah akidah kufriyah. Kufur. Nauzubillah. Itu menyebar. Nauzubillah. Al-inayatu bermula perhatian bitauhid dengan tauhid fi hadha zamani di ini zaman min afdalil a'mali itu dari paling utama segala amalan-amalan. Al-ishtighalu bermula sibuk bita'limi ilmu tauhid dengan mengajarkan ilmu tauhid wa ta'allumihi dan mempelajarinya, pelajari ilmu tauhid min afdalil a'mali itu dari paling utama segala amalan-amalan. Umumnya orang di zaman sekarang tujuannya dunia. Umumnya orang di zaman sekarang tujuannya popularitas. Yang penting viral. Nauzubillah. Nauzubillah. Kalau tidak nyebarin kesesatan, kebanyakan para penceramah sekarang isinya lucu-lucuan. Buat cerita-cerita yang para hadirin tertawa. Dibuatlah cerita-cerita bohong, cerita dusta. Bahkan nyata-nyata itu ketahuan sebenarnya dusta. Dan para hadirin pun tahu bahwa itu dusta. Dia mengatakan di kampung saya, kata sebut di kampung saya juga. Walaupun dia kata begitu, sebenarnya kagak ada di kampung yang kejadian peristiwa itu. Masya Allah. Lanjut. Wa qala dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, wazifatul khutabai bermula tugas para khatib ayyurshidu untuk memberi petunjuk oleh mereka seakan orang-orang ilama fihi kepada sesuatu fihi yang di dalamnya. Itu tujuan pokoknya, tugas pokoknya seorang penceramah itu bukan untuk menghibur orang. Ayunabbihuhum dan mengingatkan oleh al-khutaba hum akan mereka annas ilal umuri kepada perkara-perkara allati yuqassiruna yang teledor oleh mereka annas biha padanya itu al-umur dengannya itu al-umur mengingatkan memperbaikinya itu tugas pokok khutbah laisat wazifatul khutba'i bukanlah tugas para penceramah ayyatakallamu untuk berbicara bitawarikhi dengan sejarah-sejarah fakot saja walaupun itu juga bermanfaat untuk diambil pelajaran supaya menjadi mau'izah. Jadi kalau berbicara tentang sejarah saja untuk diambil pelajaran yang jelas itu memberikan manfaat itu bukan dianggap tugas pokok. Apalagi kalau nyata-nyata tidak ada materi yang betul-betul berkaitan dengan urusan agama. Seperti ceramah masalah politik. Iya, yang padahal penceramahnya itu adalah telah mencalonkan diri bakal jadi anggota dewan. Maksudnya supaya dia dicoblos. Ya Allah. Betul bahwa umat Islam harus dididik, harus paham, termasuk masalah politik supaya melek. Tapi tidak kemudian menjadikan khutbah itu kosong daripada yang paling pokoknya, yaitu apa? Tahdzirun nas minal kufri wal ma'asi. Mengingatkan orang-orang dari kekufuran, dari kemaksiatan. Itu yang tugas pokok. Mengingatkan orang-orang dari kelompok-kelompok yang sesat. Itu tugas pokoknya. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, inkarul munkarati bermula mengingkari perkara-perkara mungkar. Muhmalun itu dilalaikan fi hadzal zamani di ini zaman. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, hadza la yakhfa 'ala al-masyayikh. Ini perkara maksudnya apa? Ingkarul munkar la yakhfa
tidak tersembunyi 'alal masyayikh, atas para syekh. Para kiai tahu, para kiai tahu itu apa? Perintah dalam ajaran agama kita, ingkarul munkar. Lakin akan tetapi yaskutuna, diam oleh mereka al-masyayikh. Kebanyakan masyayikh, kebanyakan para kiai di zaman sekarang dalam urusan ingkarul munkar pada diam, atau sebaliknya mereka sendiri malah membuat kemungkaran. Auzubillah. Itu zaman kita sekarang. Masya Allah. Makanya kita hidup di zaman rusak. Yaskutun, diam oleh mereka lahu, daripada itu perkara ingkarul munkar. Hada, bermula ini perkara min mautil qulubi, dari kematian hati-hati. Itu hatinya udah mati itu. Orang yang tidak ingkarul munkar dan mengingatkan saudara-saudara muslim daripada kekufuran, daripada kelompok-kelompok menyesatkan, daripada aqidatut tashbih, padahal dia faham, padahal dia seorang syekh, padahal dia seorang kiai, menunjukkan hatinya mati, hatinya mati. Qulubuhum, hati-hati mereka matat, telah mati. Walau kanat qulubuhum hayyatan, seandainya hati-hati mereka itu hidup, lajtama'u, maka akan berhimpun, berkumpul oleh mereka, wasa'u, dan akan berusaha oleh mereka al-masyayikh fi izalati hadzal munkari, dalam menghilangkan ini kemungkaran. Orang-orang yang di dalam kelompok berakidah tasybih, tajsim, ada yang membiayainya. Saudi itu membiayai penyebaran akidah Wahabi. Nauzubillah. Ada dananya, ada backingnya, ada penyokongnya. Syiah ada penyokongnya di belakangnya. Ada negara Iran. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang menyokongnya? Tidak ada. Makanya Ahlus Sunnah itu seperti anak yatim, tidak ada induknya. Padahal Ahlus Sunnah ini mayoritas umat Islam. Di saat yang sama, para masyayikh, para kiai yang padahal mereka jelas-jelas berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak yang tidak peduli untuk menegakkan akidah Ahlus Sunnah. Bahkan sebagian mereka jelas-jelas mengaku saja dia sebagai Ahlus Sunnah, tapi dia malah membuat kekacauan di dalam Ahlus Sunnah. Auzubillah. Siapa yang membela akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah zaman kita sekarang ini? Siapa? Sedikit. Hanya orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi ma'unah oleh Allah. Kebanyakannya adalah orang-orang yang tidak peduli, yang padahal mereka adalah apa? Para masyayikh, para kiai. Masya Allah. Aslud dini awla ayyatakallamu bihi alal manabiri. Asluddin, bermula pokok agama, yaitu tauhid. Awla adalah paling utama ayyatakallamu, untuk berbicara oleh mereka para masyayikh bihi, dengannya, asluddin alal manabiri, di atas mimbar-mimbar. Tidak ada yang lebih utama daripada itu. Ketika berbicara di atas mimbar, yang paling pokok untuk disampaikan adalah tauhid. Mengingatkan orang dari kerusakan akidah, mengingatkan orang-orang dari kelompok-kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah, di luar asy'ariyah maturidiyah. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-masyayikh, bermula para masyayikh, badala ayyubayyinu asladdin, bukannya untuk menjelaskan akan pokok agama, alal manabiri, di atas mimbar-mimbar, aglabuhum, kebanyakan mereka, sakitun, justru berdiam oleh mereka. Bukannya berbicara masalah agama, malah kebanyakan mereka diam daripada pokok agama, yaitu ilmu tauhid. Hadza, bermula ini, asluddin awla, adalah paling utama, ayyatakallamu, untuk berbicara oleh mereka al-masyayikh bihi, dengannya asluddin alal manabiri, di atas mimbar-mimbar. Yadhkuruna at-tawarikh, hanya menyebutkan oleh mereka masyayikh at-tawarikh, akan sejarah-sejarah. Umar bin Al-Khattab fa'ala kadza, Khalid bin Al-Walid fa'ala kadza. Ka'anna hadza asluddin, seakan-akan ini adalah pokok agama. Yatrukuna asluddin, mereka meninggalkan pokok agama. Wa yatakallamuna bihadza, dan berbicara, dan mereka berbicara dengan apa? Demikian itu, yang bukan pokok agama, berbicara tentang tarikh, sejarah. Padahal itu masih bagus dihitungnya. Kalau ada khatib berbicara sejarah tentang Umar bin Al-Khattab, bagaimana keteguhan beliau dalam megang teguh agama, dalam misalkan sikap beliau atau keramat beliau. Karena Umar ini termasuk min ru'asa al-awliya, pimpinan
para wali Allah setelah Abu Bakar Siddiq. Tentu itu ada manfaatnya, tapi begitu itu bukan asluddin. Jadi kalau yang begitu saja jelas memberikan manfaat, tidak dianggap sangat penting untuk disampaikan. Nah, yang ada malah sekarang lebih parah. Isinya lelucon terus itu. Kebanyakan khotib sekarang lelucon itu. Herannya saya itu di beberapa majelis udah saya ingatkan, jangan mencari ceramah isinya lelucon aja. Di pengajian saya ingetin, dia bikin maulid, manggil dia lagi. Ya Allah, mati hatinya, itu subhanallah. Dari awal sampai belakang apa yang dipetik? Hanya senda gurau aja. Jamaahnya tertawa, senang. Pulang-pulang apa? Gak dapat apa-apa. Yang ada justru pulang bisa jadi buat dosa. Nauzubillah. Maulid, tapi modelnya seperti itu. Lebih baik tidak usah datang seperti itu. Jauh tidak usah datang, lebih baik itu tidak usah datang. Bukan aslul maulidnya sesuatu yang tidak baik. Pokok atau dasar maulid itu ya baik tujuan utamanya. Tapi kalau diisi dengan semacam itu, isinya ceramah, yang isinya apa? Tertawakan orang aja. Buruk-buruknya penceramah, buruk-buruknya penceramah. Nauzubillah. Isinya kebohongan dan isinya hanya apa? Cerita-cerita dusta dan isinya hanya lucu-lucuan aja. Nauzubillah. Lanjut. Anta kal ghazi, engkau kal ghazi seperti seorang tentara medan perang, medan tempur. Qala al-Imamul Harari, telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, liman yudarrisu, bagi orang yang mengajarkan, fi majalisil azai, di majlis-majlis al-aza, padahal tempatnya tempat untuk apa? Takziah. Artinya itu majelis apa? Takziah. Wa yalqa, dan menyampaikan oleh dia fiha, di dalamnya itu majalis al-aza, ma yalqa min ahli dhalal, apa yang menyampaikan atau mendapati min ahli dhalali, dari kelompok sesat, wa ghairihim, dan selain mereka ahli dhalal, ba'da an qadima ilaihi, setelah ia datang, itu orang yang mengajar tauhid ini setelah datang ke majelis tersebut. Tadinya ada orang menyebarkan apa? Ajaran sesat, ya, ceramah. Kau datang ke situ, kata Syekh Abdullah, setelah datang ke situ, anta kal ghoz. Ini orang yang jamaahnya Syekh Abdullah tersebut. Jadi dia apa? Ganti ceramah, kemudian apa? Mengingatkan orang-orang Islam dari ceramah orang yang sesat itu tadi. Kata Syekh kepada orang ini, kepada jamaahnya itu, kata siapa? Anta kal ghazi. Kau seperti tentara. Alladzi raja'a minal ghazwi, yang engkau pulang dari peperangan. Anta mislul ladzi ya'ti minal ghazwi minal jihadi, engkau seperti orang yang datang dari peperangan, dari jihad. Masya Allah. Jadi maksudnya ada peristiwa di majelis al-azza, majelis takziah, ada orang ceramah isinya kesesatan. Kemudian seorang jamaah syekh ganti ceramah, kemudian mengingatkan orang-orang dari kesesatan orang ini. Kemudian orang ini pulang, kemudian bertemu dengan Syekh Abdullah, dia bercerita, majelis anu ini. Kemudian kata Syekh Abdullah apa? Anta kal ghazi, kau seperti tentara. Engkau pulang dari medan tempur, kau pulang dari medan jihad. Tuh, harusnya seperti itu. Berani nggak kita? Hah? Masya Allah. Itulah sebenarnya sifat kaum ahli sunnati wal jamaah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, asyidda'u, yang disebutkan dalam Al-Quran, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kalau dengan sesama orang-orang mukmin, mereka sangat lemah lembut. Ini orang-orang sifat apa? Orang-orang dalam ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi terhadap orang kafir, a'izzatin, mereka pemberani. Itulah siapa? Kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, al-aza, tempat takziah atau acara takziah, masyadatun linnas, adalah buruan bagi orang-orang. An-nasu, orang-orang, fil azai, di dalam majlis aza, di majlis ta'ziyah, qulubuhum aqrabu ilal akhirati, hati-hati mereka itu lebih dekat kepada akhirat. Karena apa? Menyaksikan kematian di hadapan mereka, menyaksikan orang yang wafat di hadapan mereka. Fa idza sami'u, maka apabila mendengar oleh mereka, annas ma yanfa'uhum, akan apa yang berikan manfaat terhadap mereka, annas fil akhirati, di akhirat mereka, yaqbalun, mereka akan menerima. Makanya
Majlis aza itu mungkin bedanya budayanya berbeda sedikit dengan kita di sini. Tapi kalau di sana, di wilayah Lebanon atau di wilayah Syam, Syria, Yordania, Syria, Palestina, ada namanya majlis aza. Apabila ada wafat, kemudian orang-orang berkumpul. Ya, sebenarnya mirip juga dengan kita, majlis takziah, kemudian ada yang memberikan ceramah. Nah, kata Syekh, dalam kondisi seperti itu para hadirin yang ada di situ, hati mereka itu apa? Dekat kepada akhirat. Kenapa? Mereka menyaksikan kematian, menyaksikan ada orang yang wafat di hadapan mereka. Nah, maka itu adalah kesempatan untuk menyampaikan aqidatut tauhid, menyampaikan asluddin, pokok agama. Al-wajibu, perkara yang wajib, bermula ini itu perkara yang wajib ala da'iyati, atas seorang pelaku dakwah, atas seorang pelaku dakwah, orang-orang yang dakwah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-wajibu, bermula perkara wajib ala da'iyati, atas seorang pendakwah, hifzu aqidati ahli sunnati, itu menjaga akidah ahli sunnati wal jamaah. Summa bayanul kufriyati, kemudian menjelaskan kekufuran-kekufuran, wa isbatu hukmiha, dan menetapkan hukum-hukum al-kufriyat, hatta tahdara, sehingga dihindari, sehingga terhindar itu al-kufriyat. Mulla Ali Al-Qari, seorang ulama ini, Mulla Ali Al-Qari, yaqulu, berkata oleh dia, Mulla Ali Al-Qari, syarhihi, dalam syarahnya, Al Fiqhil Akbari, atas Risalah Al Fiqhil Akbar li Abi Hanifah, bagi Abi Hanifah. Risalah Al Fiqhul Akbar ini, risalah ya tidak terlalu panjang, sedikit lah. Makanya disebut dengan risalah. Kurang lebih panjangnya sekitar surat Yasin lah, kurang lebih. Saya dulu pernah menghafalnya. Ya, Al Fiqhul Akbar ini, risalah Al Fiqhul Akbar. Disyarah oleh Mulla Ali Al-Qari, jadi kitab tebal, satu jilid, syarah Al Fiqhul Akbar. Nah, Mulla Ali Al-Qari berkata, yajibu, wajib, ma'rifatul kufriyati, oleh mengetahui perkara-perkara kufur. Jadi wajib kita mengetahui apa itu perkara-perkara kufur itu. Kufur qauli apa saja yang masuk kategori kufur qauli, kufur fi'li apa saja. Kalau contohnya sangat banyak. Nah, itu wajib diketahui supaya terhindar darinya. Wa yaqulul hafidhu, dan berkata al-hafidhu, oleh seorang hafiz, Muhammad Murtadha Az-Zabidi, yaitu Muhammad Murtadha Az-Zabidi, fi kitabihi, dalam kitabnya, waqad allafa jam'un minal a'immatil arba'ati, dan telah menyusun sekelompok dari para imam yang empat, rasaila, akan beberapa risalah, fi bayanil kalimatil kufriyati, dalam penjelasan kalimat-kalimat kufur. Summa yaqulu, kemudian berkata oleh Murtadha Az-Zabidi, la yajuzul iqtida'u, tidak boleh ikut bil mu'tazilati, atau mengikuti bil mu'tazilati, dengan kelompok Mu'tazilah, wal Jahmiyati, dan kelompok Jahmiyah, kelompok yang disandarkan kepada pemimpinnya namanya Jahm bin Safwan. Di antara kesesatannya ada banyak, salah satunya mereka mengingkari al-qada dan al-qadar. Wal Khattabiyati, dan kelompok Khattabiyah, ini juga sekte dari Mu'tazilah. Wal musyabbihati, dan golongan musyabbiha, kelompok sesat menyerupakan Allah dengan ciptaan. Wa amsalihim, dan semacam mereka, mimman yukaffaruna, daripada orang-orang yang dikafirkan mereka, bibid'atihim, dengan sebab bid'ah mereka, dengan sebab kesesatan mereka. Maknahu, maknanya, di mana perkataan Az-Zabidi, kullu ulaika, semua mereka itu kuffarun, itu orang-orang kafir, walaupun mereka mengaku muslim. Kaum Qadariyah, kelompok yang mengingkari qada dan qadar. Mereka mengakunya apa? Muslim, mengucapkan syahadat. Tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Alaikum, hendaklah atas kalian, bikum ilmun karati, memerangi atau hancurkan, memberangus kemungkaran-kemungkaran, allati tuaddi ilal kufri, yang dapat menyebabkan kepada kekufuran. Alaikum, hendaklah atas kalian, bibadlil juhdi, dengan mengerahkan segala kemampuan, fi dzalika, dalam demikian itu, qam'il munkarat, fa innal munkarati, maka sungguhnya kemungkaran-kemungkaran,
maratibu, itu bertingkat. Fama kana kufran, maka apa yang ada ia kufran sebagai kekufuran, kana aula inayatan, maka adalah lebih utama untuk diperhatikan, birraddi, dalam bantahan terhadapnya. Summa ma yatba'u dzalika, kemudian apa yang mengikuti demikian itu, minal kabairi, daripada dosa-dosa besar, summa shaghair, kemudian dosa-dosa kecil. Nah, jadi kemungkaran itu bertingkat, mana yang wajib atau terlebih dahulu untuk diluruskan. Tentu yang paling parah yaitu kekufuran dalam hal ini. Baru nanti ke bawahnya adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Orang yang berbuat dosa-dosa besar. Barulah kemudian di bawahnya adalah orang yang berlaku atau berbuat as-shaghair, dosa-dosa kecil. Nah, jadi tingkatan kemungkaran itu juga harus kita ketahui supaya kita dalam meluruskannya ada skala prioritas, gitu. Mana yang harus diutamakan. Faulal mungkarati, maka paling utama kemungkaran-kemungkaran inayatan yang harus perhatikan, berraddi, dengan bantahan terhadapnya, al-kufru, itu kekufuran. Insyaallah. Rasulullah itu datang untuk menghapuskan kekufuran. Kata Rasulullah dalam hadisnya, wa anal mahi, aku adalah al-mahi. Al-mahi itu artinya penghapus. Alladzi yamhullahu biyal kufra, yang dengan sebabku Allah menghapuskan kekufuran. Makanya Rasulullah digelari dengan Al-Mahi, namanya itu, atau gelarnya. Karena itu maka kekufuran jangan ditoleransi. Ini malah ada yang mengatakan silahkan siapapun untuk memilih agama apapun. Tolol namanya itu. Kagak punya prinsip agama dia itu namanya. Kagak punya keyakinan orang kayak gitu itu. Apalagi mengatakan semua agama betul, bebas. Siapapun untuk memilih agama apapun. Islam beri toleransi untuk itu. Tolol, ngomong begitu tuh tolol, belon. Kagak paham tauhid. Kagak paham tauhid itu. Nah, iya, siapapun yang ngomong gitu namanya itu orang tidak paham akidah, tidak paham tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. رزقنا علوما تنفعنا زدنا علما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.